Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita, amal baik kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hanya dengan itulah yang akan menjadikan bekal kita apabila kita nanti pulang ke rahmatullah. Tanpa itu kita jangan berharap nanti akan menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap khotib di mimbar yang sama ini selalu menyeru agar kita menjadi seorang yang bertakwa dengan kualitas takwa yang sebaik-baiknya. Itu memang sudah menjadi kewajiban bagi seorang khatib. Dan lagi itu memang menjadi rukunnya seorang khatib berkhutbah, yang menjadi syarat sahnya sholat Jumat kita bersama. Selain dari seruan takwa, selebihnya waktu-waktu yang seperti siang hari ini adalah kajian-kajian bagi kita semua agar kita semakin mendalami jalan-jalan menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk merenungkan semua itu, Ali Zainal Abidin cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Allah itu punya rahasia 3 yang tidak diketahui oleh manusia satupun orangnya. Yang pertama adalah khabar ridahu fi ta'ati. Khabar ridahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Allah sembunyikan ridhonya dalam ketaatan kita terhadap Allah. Untuk itu, janganlah kita memandang enteng kebaikan-kebaikan yang ada di depan mata. Lakukanlah kebaikan tersebut sekecil apapun. Lek terus itu yang Jawa sak oleh-oleh ngelakoni api, sing penting wis iso ngelakoni api. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan mendatangkan surga dan rahmat Allah terhadap kula panjenengan semua. Dalam kehidupan kita, seringkali kita dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa yang tak terduga. Kita berhasil menghindari bencana atau bahaya yang seharusnya menimpa kita. Namun melalui rahmat Allah, ternyata Allah menyelamatkan kita dari bencana tersebut. Mungkin saja ini adalah alasan atau balasan atas amal kecil yang sering kita anggap remeh. Wala takhiranna syai'an minal ma'ruf. Maka dari itu janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun.
Setiap pada kesempatan kita untuk membuat baik, maka lakukanlah. Jangan sia-siakan kesempatan baik tersebut. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan memilih dan memilah. Dikarenakan belum tentu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oh, ini andai kata ini pahalanya besar, ini pahalanya kecil. Tidak usah pilih-pilih. Yang penting kalau panjenengan mempunyai kesempatan berbuat baik, jangan pandang bulu. Lakukanlah semuanya itu. Jangan pandang kebaikan kecil ataupun kebaikan yang pahalanya besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang punya amalan besar pun belum tentu itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memilah amalan kecil, amalan besar, jangan-jangan kalau panjenengan tidak akan pernah berbuat baik atau tidak akan pernah berbuat kebajikan. Bukan berarti kita tidak mau melakukan amalan yang besar, namun lakukanlah semua kebaikan. Masalah urusan diterima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak tahu siapa saja yang berbuat amalan kecil yang kadang kita tidak menganggapnya ternyata menjadi sebab kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh kisah Al-Imam Al-Ghazali. Mereka masuk surga bukan karena ilmunya yang banyak. Beliau masuk surga bukan dikarenakan mengarang kitab yang bermanfaat bagi orang lain. Ternyata Imam Al-Ghazali masuk surga hanya disebabkan menolong satu lalat yang terbang hingga menghisap tintanya di mangkok tinta Imam Al-Ghazali pada saat mengarang kitab. Perasaan Imam Al-Ghazali pada saat itu kasihan melihat seekor lalat yang hinggap di atas mangkok tintanya menghisap. Kasihan saya melihat lalat ini. Lalat ini pun makhluk Allah yang butuh dikasihani. Sehingga pada saat itu menghalangi Imam Ghazali untuk mencupkan penanya ke mangkok tinta. Ditunggu sampai lalat tersebut menghisap sampai kenyang. Akibat itulah Imam Al-Ghazali oleh Allah di surga ditempatkan tempat yang semulia-mulianya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah hanya amalan menolong lalat untuk menghisap tinta menyebabkan Imam Al-Ghazali diberi tempat yang layak di surga Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah yang kedua yang tidak diketahui oleh manusia yaitu khabba'a sikhtahu fi ma'siyati, menyembunyikan murkanya, menyembunyikan di dalam perbuatan maksiat. Maksiat menghantarkan manusia kepada kemurkaan. Jangan menganggap enteng atas kemaksiatan yang kita telah lakukan. Betapapun kecilnya perbuatan maksiat tersebut. Sebab bisa jadi Allah sangat murka atas kemaksiatan yang hanya sekecil apapun terhadap kita semua. Dikarenakan kalau panjenengan meremehkan perbuatan maksiat yang kecil-kecil tersebut. Apalagi kemaksiatan tersebut kemudian diikuti dengan kemaksiatan yang lain yang justru menambahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Saat berbuat dosa, janganlah engkau memandang besar atau kecilnya sebuah kemaksiatan, tapi hendaklah kita memandang kepada siapa kita berbuat maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia yaitu khabba'a wilayatahu fi khalqih, yaitu Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluk-makhluknya. Allah merahasiakan wali atau kekasihnya di tengah-tengah manusia. Kita akan dapat memuliakan seluruh hamba Allah tanpa membeda-bedakan. Sebab manusia mereka memang pantas harus kita hormati bersama. Selain itu pula, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita tidak meremehkan kepada siapapun hamba-hambanya Allah. Karena mungkin ia adalah waliullah. Menyakiti manusia saja dapat membuat Allah murka. Apalagi menyakiti manusia yang menjadi kekasih Allah. Alias dengan kata lain adalah kekasih Allah. Sehebat apapun seorang, sebanyak apapun ibadah kita,
Sehebat apapun kesalehan kita, tapi kalau kita memandang hamba Allah dengan pandangan yang merendahkan, baik itu pemabuk, pejudi, pezina, kalau dia memandang mereka dengan pandangan yang merendahkan, maka itu menjadi sebab akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memuliakan orang lain, sejatinya memuliakan dirinya sendiri. Siapa yang menghinakan orang lain, hakikatnya itu pun menghinakan dirinya sendiri. Jadilah orang yang benar tanpa menyalahkan. Naiklah tanpa menjatuhkan. Jadilah orang baik tanpa menjelekkan orang lain daripada diri kita. Majulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa menyingkirkan sahabat-sahabat kita di depan kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali itulah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh cicit Rasulullah Ali Zainal Abidin dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terutama bagi diri kami pribadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak keturunan kita, saudara kita, keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang terbimbing, menjadi orang yang terdidik, menjadi orang yang soleh, dikarenakan semuanya itu akan menghantarkan kita semua menjadi hamba Allah yang soleh, sebagaimana ditentukan oleh rahasia-rahasia Allah yang ketiga tadi, yang perlu kita bersama agar kita menjadi hamba Allah di kemudian hari lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.